Ya kah? Maksudnya di sini gitu kah? Oke. Tampilkan di sini, Bu. Pian menggunakan Zoom lah di laptop. Belum. Nah, Pian harus menggunakan Zoom dulu di laptopnya. Jadi bisa menampilkan di layar. Kalau seperti ini, Pian layar Pian kurang bisa terlihat, Bu. Oh iya. Jangan nyerah. Jangan mana? Ya, jangan dari laptop. Masa? Pian harus membuka dulu Zoom-nya, Bu, di laptop supaya bisa berbagi layar. Oh iya, pancong sistem deh. Iya. Sambil menunggu Ibu kita masuk ke Zoom, belum buka terlebih dahulu lah acara kita pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Selamat menjelang malam. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat tatap maya melalui Zoom. Meskipun sudah memasuki suasana senja, tapi ulun harap semangat kita masih seperti pagi. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih berikan kemudahan dalam kegiatan kita, peningkatan kompetensi program organisasi penggerak yang diadakan oleh IGI. Semoga kegiatan ini menjadi manfaat dan wasilah bagi kita semua. Ulun panjatkan dulu salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmatnya, berkat beliau lah yang bawa kita dari alam gelap menuju alam terang benderang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqta wa ma tahluqu wa ma ahata bi ilmuka wa abadalika. Salam hormat buat Bapak Ibu, rekan-rekan ulun, guru-guru ulun yang sudah berhadir di sini. Ulun sangat senang sekali karena meskipun kita hanya bertatap maya, tapi sangat terasa terpancar dari Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini. Awalnya ulun merasa lelah karena hari ini seharian ini menjadi proktor ANBK di sekolah ulun hingga hampir setengah 3, tapi setelah melihat Bapak Ibu, rasanya ulun menjadi bersemangat kembali. Alhamdulillah. Kemudian dalam kesempatan ini nanti ada 2 poin saja yang ulun ulas lagi, ulun bahas lagi dan menjadikan penguatan. Semoga bisa tersampaikan sebelum batas waktu, paling tidak sebelum jam 6 lah. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mungkin tadi seperti yang diinginkan oleh Ibu Ita, ada yang ditanyakan, silakan Ibu Ita berbagi layarnya supaya kita bisa sama-sama diskusikan apa permasalahan dan kendalanya, biar kita carikan solusinya bersama-sama. Bagaimana Ibu Ita? Mohon maaf, belum bisa membuka screen tadi, mencari Zoom-nya ini di sini belum ketemu lagi di laptopnya, jadi kadang awal masih online di laptop nggih. Kalau begitu misalkan yang lain Bapak Agustino bisa berbagi layar kah? Supaya rekan-rekan kita bisa melihat tampilan LMS dari peserta. Silakan Bapak Agus. Ya, sebentar Pak ya. Oke, Pak Agus, silakan. Oke, sebentar Bu, ulun cari dulu. Sudah Pak? Ya, bisa terlihat Pak Agus. Ya, oke. Ini yang tanya ke sini tadi Pak. Oh, ini. Ini mengenai LKHOTS ya. Iya. Mana ibunya tadi? Ibu dari Bakau tadi mana? Ibu Ita, ini kamu yang ditanyakan.
Ya, ulun jelaskan sedikit lagi. Ulun Mana ibunya? ulangi, mungkin ada kurang jelas ya Bu. Mungkin cara mengupload yang mungkin dimaksudkan Ibu Ita tadi lah. Maksud Sidin tadi Bu, Pak, cara mengisinya. Oh, cara mengisi. Ya, Ya, berarti ulun ulang lagi lah cara mengisinya. Pertama, supaya mudah mengisinya ini seperti yang ulun sampaikan di awal kemarin, pian siapkan dulu RPP, itu yang pertama. RPP bebas saja, mau yang semester 1, semester 2, mau yang tema 1, tema 2, terserah aja. Misalkan Pak Agus ada punya RPP kah yang sudah siap? ada Pak. Ya, boleh punya pian. Itu di screen juga Pak. Oke, pian buka aja RPP-nya kelihatan aja Pak langsung. Berarti ini saya tutup lah. Kadusa ditutup Pak, kadusa. Langsung aja pian buka. Yang ini kadusa ditutup, pian buka langsung RPP pian. Itu Kak, Pak. Ya, Kelihatan lah. belum kelihatan RPP-nya. Ini sudah Pak. Belum kah? Belum. Oh, sebentar Pak ya. Belum Pak, Mas. Evaluasi dan penilaian peserta itu nah yang Astaga. Terus Bisa? Bentar Pak, loncat dulu Pak. RPP yang ini Kak Pak. Kelihatan lah. Ya, oke, kelihatan. Nah, di situ coba geser ke bawah. Nah, di situ kan sudah tersedia di RPP ini. Kenapa jadi ulun minta persiapkan RPP terlebih dahulu? Karena itu tadi di RPP sudah tersedia KD-nya, KD, kemudian indikatornya juga. Nah, di sini silakan pian memilih salah satu atau boleh juga semuanya KD yang sudah tersedia di RPP ini. Nah, ulun kada memaksakan apakah pian hendak semuanya pian ambil, terserah saja. Tapi di sini sebagai contoh aja dulu, misalnya pian memilih yang KD 3.3. Coba pian copy yang bahasa Indonesia KD 3.3 misalkan. Bagus copy yang KD 3.3 yang menggali informasi dan seorang tokoh melalui wawancara sampai daftar pertanyaan. Coba pian copy. Nah, copy, buka LK-nya tadi. Kelihatan lah. LK-nya tadi pian buka. Ini kelihatan lah Pak. Kada kelihatan? Oh, kada. Oke. Bentar Pak. Berarti Bah. Ya loh.
Uy, Bentar, Pak. Mana lah? Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. oh tidak kedengaran nggak seru tadi. Ulun kira sudah masuk tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah kita lihat KD 3.3. Artinya ranah kognitif ya. Berarti ranah kognitif. Silahkan Bapak Agus copy yang KKO-nya yang menggali. Copy taruh di ranah kognitif. Bisa Pak? Yang mana, Pak? Yang menggali. Menggali itu. Yang 3.3. Oke. Copy. Bisa mengkopinya? Blok dulu. Ini kelihatan nggak? Tidak terlihat Pian mengopinya. Iyalah. Pian copy baru salin ke ranah kognitif. Ini kelihatan layar papanya ini, Pak. Kelihatan Pak Agus? Nah, ulung kopi lah. Oke, copy. Silakan Pak. Kelihatan aja, Pak. Belum terpindah sepertinya. Sudah Pian pindah lah ke ranah kognitif. Atau ulun contohkan saja lah. Iyalah. Ya, sudah terlihat Pak. Udah. Ya. Copy Pak yang menggali itu ke ranah kognitif. Menggali. Yang deskripsi tadi Pak, yang Pian pindahkan tadi ke deskripsi. Menggali informasi dari seseorang tokoh melalui. Nah, copy kata menggalinya. Bentar, Ya. Pak lah. Lagi di copy. Bentar, Pak. Taruh ke ranah kognitif. Nah. Semua nih, 4 nih. Santai Pak, santai Pak. Bentar, Pak. Oke. Ya, menggali. Kemudian ya beri sama dengan C. Berapa itu? Ketik C. Nah, ya masih ingat lah Pian-Pian. Sepertinya kalau menggali ini masuk ke ranah mana? Apakah C1, C2, C3, atau sampai C6? Agar lebih mudah nanti melihat daftarnya saja. Kan ada daftar ranah C1 sampai C6. Kalau tidak salah menggali ini masuk ke C3 atau menerapkan. Nah, tulis saja C3. C3, Pak Agus, ketik C3 menerapkan. Menerapkan. Nah, sudah seperti itu aja. Nah, untuk yang ranah
psikomotorik kita kosongkan saja, Pak. Beri tanda strip. Iya. Nah, itu kenapa kita kosongkan? Karena yang kita bahas adalah KD 3.3. Seperti kita tahu, KD 3 itu adalah masuk ke ranah kognitif. Nah, seperti itu. Kecuali nanti KD-nya yang kita masukkan ada 4.3 misalnya. Maka yang kita analisis KD-nya adalah masuk ke ranah psikomotorik. Iya, iya. Ya kan? Kognitifnya kadusa. Nah, seperti itu. Kemudian sama indikatornya. Pak Agus, coba buka lagi RPP-nya. Coba pian buka RPP tadi. Sudah. Nah, di situ kan ada indikator tuh. Coba pian copy yang 3.3.1-nya. Nah, copy dulu. Copy. Kemudian buka tadi lagi LK-nya. Nah, buka LK-nya, salin ke deskripsi. Iya, 3.3.1-nya pindah ke KD-nya. Iya, mantap Pak Agus. Sebenarnya ini udah banner buat Pak Agus dari luar kepala, sudah sama Bu Ita. Ya kalau Bu? Ya Pak. Ya, sip. Nah, seperti yang disampaikan tadi, sama juga seperti yang di atas tadi. Ini karena 3.3.1, 3 itu masuk ranah kemana Pak? Kognitif atau psikomotorik? Nah, bentar Pak. Masuk ke kognitif. Betul, membuat. Membuat itu masuk C berapa? Membuat. Masuk kognitif. Nah, membuat masuk C berapa? C. Membuat masuk ke C3, menerapkan. C3 aja lah Pak. Oke, C3. Menerapkan. Mudahan saya tidak salah. Kena melihat. Ya, menerapkan. G. Untuk ranah psikomotoriknya di apa namanya, beri tanda itu aja. Tanda strip. Sudah selesai. Berarti ranah psikomotoriknya kosong juga Pak lah. Oke. Nah, lanjut yang bagian bawahnya membuat soal HOTS. Untuk membuat soal HOTS, di sini kan pertanyaannya buatlah soal HOTS sesuai dengan C4, C5 atau C6. Yang nomor 2, Pak, bagian bawah. Geser lagi. Iya. Pertanyaannya buatlah soal HOTS sesuai dengan C4, C5 atau C6. Ini ulun sampaikan kemarin. Bapak Ibu terserah mau membuat sampai 5 soal, boleh. Mau membuat 3 boleh. 1 saja pun boleh. Ulun yang penting jangan sampai memberatkan Bapak Ibu, jangan sampai menjadikan beban. Kalau saran ulun, 1 saja pun tidak apa-apa. Ulun menerima aja. Misalnya pian mau membuat soal C4. Nah, misalnya C4. Bagaimana cara mudah membuat soalnya? Cara mudahnya pian buka aja yang PDF kemarin yang ulun bagikan, kan ada materinya mengenai HOTS PDF-nya. Coba pian buka lagi, Pak Agus. Coba pian buka PDF-nya materi mengenai HOTS yang sudah pian download di LMS atau yang modul HOTS itu pala. Nggih, modul HOTS. Pencari dulu pala. RPP modul. Sebenarnya ada langkah-langkahnya membuat soal ini. Cuman kalau kita menerangkan dari awal terlalu panjang Bapak Ibu. Ulun takutan kebanyakan materi, yang penting kita simpel aja, yang penting Bapak Ibu paham lah. Mudah menerapkannya itu aja. Jangan sampai terlalu banyak tapi kada tegawi. Biar kita sedikit tapi tegawi. Itu nah Bapak Ibu. Ada bagus? Belum cari dulu Pak. Banyak benar pangannya ini. Lain materi modul POP kelas 4 itu kok Pak? Bukan. Tulisannya modul HOTS. Modul HOTS. Oke. Kalau tidak ada, coba pian buka LMS, tampilkan LMS pian. Ya Kak. Oke. Oke, sebentar lah. Pak Taufik. Ya Bu.
Itu membuat soalnya sesuai dengan KD yang di RPP kita buat itu, Kak, Pak. Oke, betul, Bu. Di situ kalau kita lihat kan KD atau indikatornya mengenai wawancara. Nah, nanti buat saja soalnya yang berhubungan dengan wawancara. Tapi soal bentuk soalnya harus sesuai dengan C4, C5 atau C6. Pilih saja yang mana yang Pian inginkan. Mau Pian bikin 5 soal, bagus. Mau bikin satu saja juga tidak apa-apa. Intinya tadi Jolo jangan sampai Pian merasa terbebani. Seperti kata quotes dari yang lupa lu namanya, pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang selesai. Jadi bukannya pekerjaan yang sempurna, bukan, tapi pekerjaan terbaik adalah pekerjaan selesai. Jadi walaupun kita sedikit, tapi tuntung, intinya itu aja. Bapak Ibu kadang menjadikan beban, tinggal upload ke LMS. Karena LMS itu kalau kadang kita selesaikan setiap per itemnya, maka dia tidak akan bercontreng dan tidak akan bisa 100%. Nah, itu yang permasalahannya di LMS ini. Coba tampilkan layarnya, Pak Agus, supaya ulun bantu Pian mengarahkan ke LMS-nya. Apa? Pian tampilkan layar LMS Pian. LMS. Bentar Pak ya. Atau ulun aja dah, ulun stop dulu lah, Pian share screen. Pian aja kah? Oke. Ya dah. Ya, Pian stopkan dulu share screen. Ya. Banyak banyak orang-orangnya, hai. Santai, Pak. Nah, di sini bentar lah ulun carikan filenya di sini. Kemarin itu HOTS ya? Nah, ini HOTS. Nah, di sini sudah ulun bukakan materi PDF mengenai HOTS. Bagaimana cara membuat soal HOTS yang C4, C5, atau C6. Di dalam modul ini sudah dicontohkan sebenarnya Bapak Ibu cara membuat soal HOTS. Ini dia. Nah, ini mulai dari C1, contoh soalnya sudah ada ini. Nah, kalau kita lihat C1 nih contohnya siapa nama tokoh dalam teks tersebut. Nah, sudah kelihatan kan? Apa pengertian wawancara? Itu soal-soal C1. Soal C2 bagaimana ini? Nomor 1 misalnya berapa jumlah minimal orang dalam wawancara. 2 apa kata yang digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, itu soal-soal C2. Ini soal-soal C3 sudah ada juga 1 sampai 4 contohnya. Nah, ini dia soal yang HOTS yang C4. Kalau kita lihat contohnya ada banyak nih. Nah, ada banyak nih. Contohnya 1, apa yang terjadi ketika salah satu bagian tubuh tidak berfungsi. 2, apa yang seharusnya manusia lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, dari sini sebenarnya kita lebih memudahkan kita nih kalau ingin membuat soal sendiri. Contohnya tadi kan contoh tugas yang punya Pak Agus tadi kan mengenai apa Pak Agus? Indikatornya tadi atau KD-nya tadi mengenai apa Pak? Mengenai wawancara kalau ada salah tadi. Iya benar. Wawancara. Coba lihat tadi modulnya. Contoh soal yang C4. Kita bisa pilih salah satu. Misalnya ambil nomor 2. Apa yang seharusnya manusia lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, kita copy dulu. Nah, ini yang contohkanlah. Apa yang seharusnya manusia lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, ini bisa kita migrasikan atau kita integrasikan dengan materi atau KD tadi. Kalau kita ganti ini misalnya jadi apa? Misalnya, apa yang seharusnya, apa kira-kira Bapak Ibu, kita ganti ini? Apa yang seharusnya siswa misalnya, siswa lakukan untuk apa Bapak Ibu?
kita hubungkan ke wawancara tadi. Pertanyaan ini Apa yang seharusnya siswa lakukan untuk mempersiapkan wawancara? Mantap Ibu Yuli untuk mempersiapkan Wawancara. Nah, sudah selesai kita. Soal host sudah. Bagaimana, Bu? Mantap Udah, dah. Pak? Udah tidak? Jadi kalau Apa yang seharusnya saya lakukan untuk mempersiapkan wawancara? nah, pokoknya Pian jangan jadikan pusing. Bukan manusia, Pak. Siswa. Siswa, betul. Iya. Siswa. Ternyata Ibu Yuli ini meskipun sudah senior tapi penglihatannya sangat teliti. Salah sedikit di kelas belah kalimat Pak ulun lingkari soalnya supaya kanak-kanak jangan salah lagi. Oh, iya mantap Ibu. Itu jadi jadi ilmu tersendiri tuh buat ulun nanti jadikan inspirasi nanti. Apa yang seharusnya siswa lakukan untuk mempersiapkan wawancara. Nah, sudah jadi satu soal sudah tinggal masukkan nanti ke LK Bapak Ibu tadi. Nah, kalau mau ingin membuat lagi soal yang C5, C6 terserah. Satu soal ini saja tidak terserah. Ulun tidak. Yang jadi masalah adalah kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan dan tidak menguploadnya. Sekarang kita langsung ke praktik bagaimana cara menguploadnya. Pak Agus, silakan Pak Agus share lagi LMS-nya Pak Agus. Pak. Pian share LMS Pian. Kita testing bagaimana cara mengupload tugas. Tunggu pala. Ya. Luncar dulu. Apa yang dicari, Pak? LMS-nya. Masuk ke dalam, halo. Oke. Pian share screen dulu. Pian bagikan layar. Pak? Bagikan layarnya dulu, share screen. Pak Taufik, ini masih direkam kalau? Inggih, masih, Bu. Oh, oke. Ulun tunggu rekamannya juga supaya saat kan ada yang bisa dilihat. Oke, ketik POP, Pak. Nah, itu sudah ada, Pak. HTTPS POP tadi. Ya, sip. Enter. Iya, sip. Kemudian masukkan username Pian. Nah, sudah ada itu. Bentar, Pak. Ulun kali ingat, Pak. Kada apa-apa bagus. Ulun gen kada ingat juga. Padahal semestinya kawa di save otomatis. Jadi Pian kada perlu memasukkan password lagi. Ulun kada simpan, Pak. Nggih. Ulun kada simpannya. Ya, kemudian buka pelatihan kursus yang saya ikuti ya, SD tematik. Nah, ya. Yang mana, Pak? Tadi kan mengenai HOTS, berarti ketik yang mengenai HOTS. Nah, ini tidak bisa mengupload karena Bapak Agus belum menyelesaikan bahan bacaan, kemudian belum menyelesaikan high order thinking skill sampai ke diskusi. Makanya dia tidak bisa mengupload ini. Siapa yang sudah mengerjakan HOTS nih, Bapak Ibu? Adakah yang sudah? Ada yang sudah? Biar kita contohkan bagaimana cara mengupload. Ini di download. Kalian dulu, Pak. Sudah ini. Coba, sudah di download? Sudah ini. Oh, oke. Okay. Berarti sudah. Memang sistemnya dia tidak. Ini sudah. Okay. Ini sudah. Ini tinggal ini lah. Ini, Pak. Diskusinya belum Pian buka, Pak. Belum. Ini kah? Belum. Ya, coba klik diskusi. Sudah kemarin nih, Pak. Nah, coba. Nah, ada geser ke bawah, ada nama Pian. Nah, di sini yang lu tanyakan tadi nih. Makanya Pian kada terbuka LK-nya karena belum menyelesaikan ini. Coba Pian geser ke atas. Nah, itu sebelah kanan ada tanggapi tulisannya. Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan, Pak? Kanan Pian, arah kanan. Sebelahnya. Di samping permaling. Yang tulisannya tanggapi. Sebelah kanan. Oh, yang kelihatan, Pak. Di sebelah kanan Pian. Ada tulisannya tanggapi. Iya. Cuma ini ada layarnya di sini. Nah, tunggulah. Layar
Ada ada layarnya nak, kada kelihatan Pak. Oh, itu klik anu Pak, digeser bisa Pak. Itu bisa digeser atau dikecilkan, ada kan bagian atasnya ada kotak 9, ada kotak 2, kotak 1. Nah, itu klik salah satunya. Dia akan mengecil nanti. Oh ini kah? Oke. Nah, sip. Tanggapi ini lo. Iya, Pak. Klik tanggapi. Sudah? Coba klik tanggapi. Tanggapi. Ya. Nah, muncul kotak pemasukan kalimat Pak Agus. Misalnya mau bertanya atau menanggapi dari Ibu Umi Salamah, boleh. Mau bertanya juga boleh. Yang penting ada di situ Pak Agus menyampaikan sesuatu. Misalnya, nah, ini yang ulun tanyakan tadi, Pak. Oke. Ya. Kena ulun isi, Pak. Ya, jika sudah mengklik di situ nanti ada tulisannya sampaikan. Klik sampaikan. Maka pesan atau tanggapan Bapak akan terkirim. Yang mana, Pak? Oh, yang diisi disampaikanlah. Oke. Bapak Ibu ada kayak sudah mengerjakan HOTS? Jika ada, kita bisa contohkan cara mengupload LK-nya. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu masih ada pertanyaan kah? Insya Allah paham, Pak. Oke. Ada beberapa teman juga yang menanyakan, Pak Taufik, kenapa tidak bisa contreng semua, Pak? Katanya. Kan mestinya ada contreng hijaunya, di sampingnya. Yang pertama, kenapa tidak contreng hijau? Memang ada kasus beberapa bagian ketika kita buka, tapi contrengnya tidak berubah. Itu artinya memang masalah sistem. Kalau Bapak Ibu memang sudah membuka itemnya itu, tapi tidak berubah contrengnya, artinya bukan salah Bapak Ibu, biarkan saja. Memang salah di sistem. Kemudian, kenapa juga Pak tidak bisa 100% katanya? Itu tadi, ada item-itemnya yang tidak Bapak Ibu kerjakan. Contohnya tadi kan diskusi, semestinya Pak Agus ini ada mengirim pesan di dalam diskusi tadi, tapi tidak dikirimkan sehingga tidak bisa menjadi 100%. Itu permasalahannya. Kemudian ada juga tadi bertanya tidak bisa membuka LK, Pak. Ya itu tadi juga sama permasalahannya. Untuk sampai ke menu LK, Bapak Ibu harus satu persatu buka dari atas. Mulai dari modulnya harus dibuka. Kemudian yang kedua membuka yang slide-nya. Yang ketiga mengirim pesan di diskusi. Baru bisa terbuka LK-nya. Setelah terbuka di LK, silahkan Bapak Ibu ada nantinya menu di situ ikon kayak ikon kertas terlipat. Nah, kemudian klik saja itu, nanti akan diarahkan ke folder tempat penyimpanan file Microsoft Word tugas LK yang sudah Bapak kerjakan. Setelah itu tinggal pilih, kalau ada salah kalimatnya upload, kalau ada salah. Nah, silakan kalau sudah seperti itu, maka akan masuk juga di tempat ulun-ulun bisa meriksa tugas Bapak Ibu yang sudah dikirimkan. Mungkin begitu Bapak Ibu. Jika ada kurang jelas, silahkan tanyakan sebelum ulun lanjut ke materi RPP integratif. Karena waktu sudah hampir 5:30 ya Bapak Ibu. Ulun yakin. Ulun angpala stop lah. Ya, silakan Pak Agus. Ya, nanti kalau begitu sih, Pak. Oke, kalau begitu ulun lanjutkan saja ya Bapak Ibu, mengingat waktu sudah sangat mepet. Ulun mau share screen dulu. Jadi pertemuan kita yang ketiga ya Bapak Ibu. Ketiga ini kita akan memasuki materi RPP tematik integratif. Tapi sebelum itu ulun mau tanya dulu Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu sudah mendengar istilah ini RPP integratif? Belum, Pak. Belum pernah? Belum. Nah, oke. Sejujurnya ini juga hal baru buat saya pribadi. Sebentar. Apakah masih jalan rekamannya?
Sebentar ya Bapak Ibu ya, sebentar. Oh, masih jalan. Nah, di sini ulun tampilkan modul RPP integratif. Jadi sebentar. Nah, sebentar, maaf. Di sini. Nah, terlihat kan Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu apa yang terlihat? RPP tematik integratif. Oke, mantap. Jadi apa sih RPP integratif itu Bapak Ibu? Jadi RPP integratif itu adalah sesuai dengan buku panduan kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Sebenarnya sama aja, Bang. Nah, dengan demikian rencana pembelajaran atau RPP tematik integratif dia menggabungkan beberapa mata pelajaran yang dapat saling dikaitkan dalam satu tema tertentu. Sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah pengertian lama, cuman ada kata-katanya saja seperti baru kita dengar, cuman sebenarnya sama aja, tidak ada yang berbeda pengertiannya. Intinya adalah pembelajaran tematik lah. Tematik itu seperti yang kita tahu, gabungan dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan dalam satu waktu atau sekali pembelajaran. Nah, bedanya di sini nanti ada sedikit perbedaan yang ulun dapatkan dari RPP integratif ini, yaitu pada bagian tujuan pembelajaran. Tapi sebelum ke tujuan pembelajaran, ulun mau jelaskan sedikit komponen-komponen RPP yang standar. Karena kenapa ulun sampaikan di sini komponen RPP ya yang standar? Seperti kita tahu, saat ini ada berbagai macam bentuk RPP, terutama pada saat pandemi COVID-19. Ada RPP yang bentuknya memang seperti yang dulu, ada beberapa komponen mulai dari identitas, kemudian kelas, materi pokok, kemudian hingga ke bagian penilaian. Nah, bahkan ada juga kan RPP yang satu lembar kan, yang itu hanya terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian identitas. Nah, tapi di sini karena kita belajarnya atau yang kita pelajari ada menggunakan RPP yang nasional yang berdasarkan standar nasional, yaitu terdiri dari 13 item. Apa saja itu yang 13 item? Yaitu mulai dari identitas, kemudian identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kemudian kelas, materi pokok, alokasi waktu. Yang di sini sebentar, ulun bukakan. Nah, ini dia. Bukan. Di sini. Sebentar Bapak Ibu, ulun carikan di bawah. Di bawah kalau tidak salah. Mana ya Bapak Ibu? Bentar. Mana yang ulun kemarin? Tidak di sini sepertinya. Di bawah sepertinya. Nah, ini dia. Komponen RPP Bapak Ibu. Ada 13 standarnya. Sebelumnya kan ulun minta Pian menyiapkan satu RPP. Nah, jadi nanti ulun minta kepada Bapak Ibu untuk satu RPP itu yang kita jadikan pembelajaran di pelatihan ini, ulun minta kepada Pian diurutkan sesuai urutan komponen RPP yang sudah tersedia di modul ini, yang merupakan standar RPP mulai dari identitas sekolah, nama satuan pendidikan, kemudian identitas mata pelajaran, kemudian ada kelas, ada materi pokok, alokasi waktu, kemudian tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, hingga nanti ke penilaian. Karena selama ini banyak tertukar kan urutan komponen RPP ini.
ada materinya kalau kita lihat bisa di bagian bawah sini. Hampir di penilaian, ya kan, Bu? Ibu Yuli kan? Ibu Yuli bagaimana RPP-nya untuk materi? Materi itu Bagian kalau bawah? tidak juga. Tidak, oke. Ya. Karena ulun ada bisa menemukan materi itu di bagian bawah ditaruhnya. Nah, jadi ulun minta nanti untuk RPP yang sudah Bapak Ibu pilih tadi, urutkan sesuai ini dulu, itu yang pertama. Urutkan sesuai komponen RPP yang di sini. Nah, jika sudah, maka disimpan dulu. Nanti itu pada bagian akhir akan kita jadikan karya kita lah, RPP karya kita selama pembelajaran mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Kemudian yang kedua, ulun ingin menjelaskan pada bagian tujuan pembelajaran. Nah, di sini coba kita lihat. Menentukan tujuan pembelajaran. Biasanya untuk tujuan pembelajaran, ulun bukakan dulu mana RPP ulun lah semalam. RPP kemarin mana punya ulun lah. Sebentar lah. RPP. RPP. Kebanyakan materi ulun lah. Bingung mencari kayak Pak Agus tadi. Jangan-jangan kebanyakan RPP nih, bagi-bagi RPP-nya, Pak. Kada Bu ulun. Banyak mendownload juga. Terlihatlah Bapak Ibu di layar. Aduh Bu, Paling pada ada isi salah minta satu tuh contohnya bagi Pak RPP. lagi Pak lah. Ini sudah ada RPP contohnya. Pak Lah. tuh. Nggih. Contohnya kan sudah ada share di grup. Ulun kan. Oke, ini kan belum ulun urutkan juga karena kita baik kita cari yang dari awal kemudian kita perbaiki sehingga kita melihat di mana perubahannya. Ini contohnya saja. Nanti kita Bapak Ibu urutkan saja sesuai yang komponen tadi. Nah, kalau sudah perhatikan pada bagian tujuan pembelajaran. Nah, lihat tujuan pembelajaran. Nah, di sini kan ini yang umum seperti ini kan Bapak Ibu. Ya kan? Tujuan pembelajaran kita seperti ini kan 6 ada 6. Kenapa 6? Karena dari KD-nya tersedia 6. Nih KD-nya nih. Ini KD bahasa 3.1. Coba ulun copy dulu ke bawah supaya mudah memahaminya. Coba. Nah, ini KD 1 bahasa tadi. Kemudian KD IPS-nya kita copy lagi. Copy lagi ke bawah. Nanti Bapak Ibu akan melihat sedikit perbedaan pada RPP integratif ini yang dicontohkan di modul. Kemudian kita copy lagi KD IPA. Nah, kita lihat. Nah, pas kan ada 6 KD, kemudian jadi 6 tujuan pembelajaran. Kan? Nah, tapi kalau di RPP integratif ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaannya Bapak Ibu? Coba kita lihat. Menentukan tujuan pembelajaran. Jika indikator pencapaian sudah ditentukan, kita dapat menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dapat diambil dari penggabungan ketiga KD, yaitu pengetahuan, keterampilan, pengetahuan yang 3.1 tadi kan pengetahuan, kemudian keterampilan yang 4.1 dan sikap tiap mata pelajaran yang telah ditentukan. Kemudian awali dengan aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa serta pada bagian akhir ditambahkan sikap yang diharapkan karakter Pancasila. Nah, contohnya bagaimana? Karakter Pancasila ada sudah di dalam modul. Nanti Bapak Ibu buka lagi. Coba lihat di sini. Mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Nah, bagaimana? Ini kira-kira mata pelajaran apa ini? Bahasa Indonesia. Betul, Ibu, bahasa Indonesia. KD ini 3, anggaplah KD pengetahuan kan? Ya. Kemudian katanya menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Ini pelajaran apa nih? IPA. Kemudian serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Setelah itu menjelaskan dan melakukan penjumlahan. Ini pelajaran. Jadi ada matematika. Iya, digabungnya Bapak Ibu. Digabungnya mulai dari bahasa, IPA dan matematika. Kemudian ini diberi tanda kuning tadi. Ini pengetahuan. Kemudian masuk keterampilan. Dan keterampilan yang menyajikan hasil klasifikasi informasi didapat dari buku dengan dikelompokkan. Ini pelajaran bahasa kan. Kemudian bahasa.
Kemudian diberi jedanya serta membuat model sederhana organ. Nah, ini masuk IPA lagi. Ya. Dan diberinya jeda lagi menyelesaikan masalah yang berkaitan penjumlahan. Ini matematika. Jadi dia digabungnya nih semua nih. Ini khusus pengetahuan, kemudian ini khusus keterampilan, digabungkan dengan sikap Pancasila. Apa sikapnya? Kreatif dan pantang menyerah. Jadi bagaimana kalau kita implementasikan di sini, Bapak Ibu? Kalau kita implementasikan, berarti bagaimana cara mudahnya? Kita kumpulkan dulu supaya mudahnya. Kita kumpulkan untuk khusus pengetahuan. Pengetahuan, keterampilan ya. Betul, Ibu Yuli. Mantap. Kita pindahkan lagi ke atas. Nah, selesai. Kita hapus saja nih KD-nya. Hapus. Hapus. Nah, di sini kita gabung saja. Berarti seperti tadi kan? Nah, kita gabung. Tapi diberi penghubung misalnya dan memahami keragaman sosial, ekonomi dan budaya. Di sini bisa kita beri penghubung lagi serta misalnya serta atau kemudian untuk bagian keterampilannya kita beri tanda penghubung keterampilan. Ini menandakan tujuan pembelajaran keterampilan. Supaya tidak bingung kita beri tanda warna aja. Nah. Merah. Ini dan serta misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terakhir kita beri apa namanya? Penilaian sikap yang warna hijau. Dengan kreatif dan pantang menyerah. Karena nanti kan kita cari apa penilaian sikap yang ingin kita masukkan dalam tujuan pembelajaran ini. Misalnya supaya cepat aja nah, contohkan misalnya kreatif dan pantang menyerah juga misalnya. Dengan kreatif dan pantang menyerah. Dah, selesai. Ini tadi kita beri warna biru. Warna biru, bentar. Warna biru. Nah, ini kemudian ininya warna apa tadi? Warna hijau misalnya. Kenapa ke situ warnanya bagus? Oh ini warna hijau. Nah, sudah selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini tidak menuntut seperti ini. Ulun tidak menuntut yang seperti ini. Mau yang bentuk satu paragraf seperti ini boleh. Mau membuat tujuan pembelajaran per item seperti ini juga boleh, tidak masalah Bapak Ibu. Silahkan. Ini sifatnya adalah opsional. Di sini ulun hanya menyampaikan penulisan tujuan pembelajaran RPP integratif. Dia tidak memisah-misahkan seperti ini, tapi dia digabungnya menjadi satu. Ini sebenarnya ulun hanya bentuk format saja. Tidak masalah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Nah, setelah ini Bapak Ibu copy saja. Copy, kemudian buka LK. Ulun tadi sudah mendownload LK-nya. Kan LK. Kalau kita buka di LMS, nanti Bapak Ibu akan mendownload LK RPP tematik integratif kolaboratif. Nah, download saja. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Langsung saja copy di sini. Ada bisa edit. Bentar. Harus enable dulu. Bentar, Bapak Ibu. Nah. Tinggal copy saja sini. Bisa lah. Ada bisa lah. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Tugas LK-nya untuk di LMS. Untuk KD-nya kan sudah ada di RPP. Tinggal salin saja. Buka RPP-nya tadi. Nah, KD-nya kan ada di sini. KD-nya. Tinggal copy saja ke. Ini KD-nya KD 331.
Bukan, salah. Nah, dari bahasa dulu nih. Bahasa 3.1. Bahasa. Nah. Biasanya di RPP Bapak Ibu kan ada juga kan sekalian indikator pencapaiannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi perlu capek-capek pikir, tinggal masukkan saja nanti IPK-nya ke dalam sini. Kalau tidak ada IPK-nya, kan usah dibuat kada apa-apa juga. Yang penting di sini ada indikatornya, Bapak Ibu sudah tinggal kemudian mata pelajaran kedua masukkan lagi KD-nya di sini. Kemudian KD yang terakhirnya tadi matematika masukkan lagi di sini. Sudah selesai Bapak Ibu. Dan ini tadi yang penting intinya tugasnya di sini adalah mengupload rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator. Kuncinya adalah indikator. Indikatornya ada di sini sudah. Tujuan pembelajaran sudah ada, selesai. Tinggal upload Bapak Ibu ke LMS. Tinggal save, kemudian keluarkan. Nah, kemudian buka nanti LMS-nya Bapak Ibu. Tinggal buka LMS, lalu di-upload. Demikian Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang kurang jelas kah? Kalau Ailun terlalu cepat menjelaskan. Cukup jelas Pak, tapi sedikit empat bertakut. Oke, silakan. Kan RPP nih bentuknya macam-macam nih Pak. Oke, Bu. Terus termasuk ke penilaian kan. Oke. Yang sebenarnya untuk saat ini tuh RPP yang memang dipergunakan di seluruh Indonesia itu yang bentuknya kayak apa garang gitu. Belum jawab pula? Atau Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Silakan dulu. Kita supaya ada terjalin komunikasi lah. Sama-sama berdiskusi. Jadi sifatnya tidak menjadi teacher centered, tapi menjadi student centered. Biar ada masukan-masukan ke kenapa. Iya, betul sekali, Bu. Ya, ulun jawab aja lah. Sepertinya Bapak Ibu banyak sambil ada yang dikerja, jadi tanpa memperlambat atau membuang waktu, ulun bantu jelaskan dulu. Mengenai RPP yang ditanyakan oleh Bu Yuli, ada banyak jenis nih RPP, Pak Taufik, dipakai di Indonesia ini. Sebenarnya RPP yang mana sih, Pak Agus? Kan, Bu Ita. Kalau Ibu Ita sama Pak Agus pakai RPP yang mana? RPP yang 13 item atau RPP 1 lembar? Yang 1 lembar, Pak. Nah, jadi di sini tidak ada yang salah. Bapak Ibu mau memakai RPP yang 1 lembar, mau memakai RPP yang 13 item, tidak masalah. Karena seperti amanah Pak Nadiem Makarim, terutama pada saat kita memasuki pandemi COVID-19, dengan slogan beliau Merdeka Belajar, dan di situ beliau mengamanahkan jangan sampai pembelajaran kita di kelas menjadikan administrasi membebani kita. Intinya kita adalah mengajar bagaimana kita menjadi pembelajar abad 21, guru yang kreatif, inovatif. Tapi meskipun kita dituntut administrasi, jangan sampai administrasi itu menjadikan kita beban. Dan itu sudah diberikan lampu hijau oleh Pak Nadiem Makarim bahwa RPP mau yang dipakai yang bagaimana terserah, dibebaskan. Mau RPP yang 13 item, mau RPP yang 1 lembar, terserah. Tidak masalah. Yang penting RPP itu hanya sebagai alat, Bapak Ibu. Ingatlah, RPP itu hanya sebagai alat. Alat untuk membantu kita mencapai tujuan. Dan sebagus apapun RPP, tergantung yang menggunakan. Seperti halnya senjata, sepertinya halnya pisau. Sebagus apapun senjata, kalau orang yang menggunakannya tidak bisa atau belum menguasai menggunakan senjata, maka senjata itu tidak akan berfungsi dengan baik. Bahkan bisa menjadi senjata tuan. Senjata makan tuan. Tetapi meskipun senjata itu sederhana, hanya sebuah pisau, tapi kalau kita yang menggunakannya
bisa menggunakan sebaik mungkin, maka akan menjadi alat yang sangat bermanfaat. Begitu juga Bapak Ibu, sebuah yang namanya RPP. RPP hanya sebagai alat membantu kita dalam mengajar, yang membantu kita membantu kita membuat pembelajaran lebih terarah. Hanya saja yang menjadi kesalahan kita sekarang ini, kita terlalu terbebani dengan administrasi. Kita perlu administrasi nih. RPP harus lengkap. RPP harus jenis yang 13 item. RPP harus begitu-begitu. Nah, akhirnya kita tidak kita seperti terbelenggu. Kita tidak terfokus lagi, kita lupa mengajar. Sebenarnya kita ini adalah mengajar. Mengajar itu perlu inovasi, creativity, kemudian kolaborasi dengan anak-anak. Nah, itu yang semestinya yang kita tekankan. Menurut ulun begitu. Jadi Ibu Yuli, RPP mana yang mau dipakai silahkan, tidak ada masalah. Mau RPP 1 lembar atau yang 13 item, semuanya bagus. Yang tidak bagus adalah yang ada buat tidak melakukan. Oke Pak, tapi sebutin lagi Pak Betaku nih mengenai apa ya, di RPP itu ada materi ya. Oke Bu. Materi itu yang memang seharusnya ada tahu nih yang semestinya kayak apa, karena ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Ini pernah kutemukan seorang. Kalau kita saat ngajar ada nih yang masuk misalnya, kita tidak sebutkan siapa, kira semua guru tahu kalau yang saat kita ngajar masuk tuh dia sekali-sekali datang nanya RPP-nya mana, terus diperiksa. Kita ketukan di RPP itu apakah di materi itu semua materi ditulis ataukah hal-hal yang penting aja atau kayak apa? Karena pernah kayak gini, kalau materi semua ditulis di RPP itu kan banyak loh. Betul Bu. Jadi kita tuh menulis yang penting-pentingnya aja, intinya aja, lalu kita dibahas di situ. Kenapa harus kayak gini? Harusnya materi itu dirincikan di situ. Nah, di situ pertanyaannya, apakah memang harus demikian atau ada solusi lain gitu loh. Ibu Dewi, masih Bu bertanya, silakan. Kalau memang karena masuk yang lain kayak ini, harus kayak ini, masuk ke lain yang saikung yang lain orang lagi masuk RPP materi itu harus kayak ini. Apakah tidak ada ketentuan bahwa kayak ini loh sebenarnya itu loh. Itu aja mungkin. Ibu Dewi bisa menjawabnya. Silakan Bu Dewi. Sebenarnya Pak lah. Itu juga pertanyaan ulun. Dewi lah bisa benar. Apa yang Ibu Yuli sampaikan tuh, pokoknya itu sudah bujur, Bu Yuli. Itu Pak, pertanyaannya juga. Nah, ulun bertanya juga yang kayak itu ulun mau bercerita sedikit lah. Jadi sebelumnya ulun tahun 2020 mengikuti PPG secara daring. Mulai dari awal September hingga November selama 3 bulan waktu itu. Jadi kebetulan ulun menemukan selama daring itu ada belajar sama beberapa dosen kan, dan dosen pengampu. Jadi dari beberapa dosen itu pun setiap dosen memiliki pendapat yang berbeda Bapak Ibu. Pendapat yang berbeda. Ada katanya bentuk RPP itu harus maunya 1 lembar saja karena sesuai katanya. Kemudian ada minta harus 13 item, kada 13 item. Kemudian ada mintanya di setiap RPP itu harus dibuat dulu soal-soalnya, ada dibuat juga materinya apa yang disampaikan, bentuk LKJ-nya bagaimana, pokoknya harus lengkap. Ada juga dosen Bapak Ibu yang simpel sekali. Yang penting kata beliau ada tujuan pembelajaran, sudah selesai. Karena tujuannya itu ada kita mengajar. Patokannya kita tujuannya apa, itu patokan kita nanti mengajar. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke pertanyaan Ibu Yuli, sebenarnya tidak ada salah. Tidak ada patokannya Bapak Ibu sebenarnya. Kalau yang sepengetahuan dulu. Untuk materi itu kan sebenarnya di RPP itu kenapa dibuat materi? Yang pertama, satu ingin mengingatkan kita materinya tentang apa nih? Itu yang pertama. Yang kedua, jika pun dibuat materi, bisa pertama dibuat yang ringkasan saja atau poin-poinnya apa. Jika ingin juga nih membuat sebuah keberatan materinya ke dalam, misalnya rangkumannya mau dari A sampai Z, silahkan, tidak ada masalah.
Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada seorang yang memaksakan harus RPP Bapak Ibu ini harus dibuat nih materinya dari A sampai Z. Rasanya itu jadi masalah Bapak Ibu. Kadang mungkin kita setiap mengajar dibuat sebratan materinya ke dalam situ. Ya kan? Jujur, kalau ulun ditanyakan, kalau ulun sampai ditanyakan seperti itu, ulun paling menjawab seperti ini. Mohon maaf Bapak, kalau memang hendak mencari materi, tinggal ulun kasihkan nih materinya, bukunya bukunya nih. Atau ulun berikan link saja, misalnya materi ulun berupa mendapatkan di internet, cantumkan saja di dalam RPP itu link materinya yang kita dapat di internet, sudah selesai. Seperti itu saja sebenarnya. Kalaupun tetap dipaksa oleh orang yang berkepentingan tersebut, kalau menurut ulun kita tinggal membijaksanai saja. Kita ikuti aturan apa yang dikehendakinya, yang dari pemangku kebijaksanaan tadi. Kemudian kalau memang maunya ya kita ikuti saja menurut ulun. Tapi kalau dalam pelaksanaan sehari-hari kita mengajar, kita tidak bisa menggunakan sistem seperti itu. Kita habis waktu hanya administrasi, Bapak Ibu. Mengajar lupa sudah. Nah, itu Pak Ai. Masalahnya tak alami seorang Pak Taufik. Nah, waktu itu Sidin masuk, takon mana RPP, diperiksa, kenapa materi seperti ini. Terus materi Ibu seperti apa maksudnya? Materi itu yang materinya itu kan yang penting-pentingnya aja dibuat di situ pada diruntut kayak itu nah. Habis itu kan Jarsidin seharusnya kayak ini. Jadi Jarkuni terima kasih kalau memang maunya Bapak seperti itu, cuman pertanyaan ulun nih kayak ini. Lain kali kalau Bapak mau datang ke sini, tolong kasih tahu ke kami bahwa RPP yang Bapak inginkan tuh seperti apa supaya kami bisa menurut. Nah, itu betul itu, kalau Bapak sekedar datang untuk memprotes RPP yang seperti ini yang kami tahu. Kalau salah, tolong kasih tahu yang benar kayak apa. Nah, itu jawabanku semalam. Betul sudah tuh, Bu. Apa aja sidinya, Bu? Ya udah. Ibu diam-diam mendengarkan lah. Anjar hidup langsung jadi hanya aja mendengar. Nah, cuma dari tadi 4 aja, Pak. Tapi Pak Taufik begitu berikutnya datang ke sekolah kada mau lagi masuk ke kelasku. Nah, berarti dah Bu itu. Berarti pian tuh benar sudah kalau kada mau lagi masuk kode pian. Kadang maksudku tuh kan kalau memang ada standar-standar yang memang harus dituruti, dianukan kayak itu nih ya, sebisa kita kan pasti menuruti kalau memang ada ketentuan-ketentuannya kayak itu loh. Ketentuannya sebutin itu aja, Bu. Iya. Belum tahu itu sebutin aja yang 13 komponen. Iya. Tahu. Yang standar lah, tapi yang standar tuh yang 13 komponen. Tapi kalau RPP jenisnya bebas, mau yang 1 lembar atau yang 13 komponen. Terima kasih informasinya Pak Taufik. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 kalau di tempat ulun. Absen Pak kita hari ini kayak apa daftar hadir Pak? Daftar hadir nanti ulun bagikan di grup WA. Ini satu lagi Pak Taufik, yang tadi yang serahkanlah kenapa lembar yang terakhir untuk yang RPP tadi Pak, itu yang terakhir itu penilaiannya. RPP tematik integratif. Nah, nggih. Materinya Pak. Nanti pian bagiakan kah lagi itu materinya kah? Jadi kami tinggal ngisi kayak itu kalau Pak. Oh, nggih bisa. Sebenarnya itu ada di LMS, pian semestinya pian harus membuka LMS. Jadi pian klik yang LK-nya itu dia otomatis terdownload. Kalau kada pian klik LMS pian kada bercontreng hijau. Enggak maksudnya yang untuk LK-nya, Pak. Iya, LK-nya. Nggih. Memang atau sudah ada di LMS-nya itu kah, Pak? Sudah ada, Bu. Nggih. Oh, ya sudah. Klik aja di situ. Karena kalau kada pian klik, dia kan kada terdownload, maka LMS pian kada bercontreng. Oh, nggih. Jadi walaupun yang kemarin kan kayak LK untuk yang namanya pertama. Yang pertama itu pian bagikan kalau kemarin lah. Bagusnya kayak itu Bu lah. Jadi langsung cara isinya. Yang LK kosong nggak maksudnya nih, Bu? Iya, maksudnya LK sebaiknya ulun kada mengirimkan. Kenapa kada mengirimkan? Karena kalau ulun kirimkan, pian kada membuka di LMS. Sedangkan di LMS itu pian tercontreng. Memang sudah ada Pak lah berarti di LMS-nya.
Kalau pian kada membuka di LMS yang LK-nya itu, maka kada tercontring Bu Ai. Tapi bisa aja ulun kirimkan tetap kena. Tapi karena pian buka di LMS lah. Kalau ulun alhamdulillah Pang sudah semuanya ada bahkan ada 2 sudah yang contreng hijau. Terus nah tinggal ini lagi nggih. Ulun kirim aja kena di grup WA kada apa-apa. Nah, mantap lagi Pak Ai. Banyak Pak. Terima kasih Pak Ai. Siap Bu. Nggih. Sepertinya kita cukupkan saja bulah apalah sampai di sini karena sudah waktu menunjukkan pukul 6. Ulun bisa terhitung sudah 11 jam nih di sekolah wah. Mulai jam 7 pagi sampai jam 6. Yuhan benar pala. Menjaga kanakan. Nggih. Dan ulun tahu juga pian-pian pasti kuyuhan karena mulai dari pagi juga jadi mengajar dan menjadi pengawas ANBK. Nggih. Demikian mungkin ulun sampaikan pertemuan pada hari ini. Mudahan bermanfaat. Ulun mohon maaf jika ada salah hilap. Kalaupun ulun ada salah penyampaian, mohon ulun ditegur Bapak Ibu lah. Terserah melalui grup WA, boleh chat pribadi. Barangkali ulun ada penyampaian salah. Tolong ulun dikoreksi. Karena ulun juga manusia, memiliki salah hilap yang paling sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ulun akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf juga Pak Taufik banyak bertakun lah. Kada apa-apa Bu, 1000 pertanyaan pian, 1000 jawaban ulun gasan pian. Oke. Ya, dalam hitungan ketiga ulun left al supaya bisa dan otomatis terkeluar dari Zoom. Mohon izin Bapak Ibu. 3 2 1.